sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulullah. Alhamdulillah segala puji baginya ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولهذا مشايخنا وعلماء الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillahil munfaridi bil azamati wal jalal al mutawahhidi bi istighfaqi nu'util kamal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil hadi minadh dhalal wa ala alihi wa ashabihi alladhina khalasat lahumul a'mal wa saffat minhumul ahwal. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap hadirin jamaah pengajian malam Rabu yang dirahmati oleh Allah, bersama-sama kita lanjutkan pengajian kitab Syarah Hikam. Masih melanjutkan pembahasan tentang ahlut taklif wa ahlut ta'rif. Ada dua pandangan. Yang pertama yaitu orang yang memandang pemberian yang sudah dia persembahkan kepada Allah, namanya ahlu taklif. Kemudian ada orang yang selalu memandang pemberian yang Allah sudah berikan kepada dia. Yang pertama selalu memandang dirinya sudah mempersembahkan sesuatu pada Allah. Yang kedua selalu memandang Allah lah yang memberikan sesuatu atau segalanya kepada orang tersebut. Ahlu taklif wa ahlu ta'rif. Ahlu taklif wa ahlu ta'rif ini dalam makalah terakhir yang kita baca ini dikaitkan dengan lancarnya orang ngomong. Jadi kalau ngomong lancar itu biasanya ibadahnya lagi cakep. Jadi ngomong gacor aja gacor, dilihatin sama siapa aja enak banget rasanya ngomong di depan orang-orang banyak di atas podium, rasanya enak banget. Tapi begitu ada kekeliruan atau kesalahan, saat dia sedang kepleset dalam keliruan, maka seketika itu juga lidahnya itu kaku, lisannya itu keluh, tidak bisa mengatakan apa-apa karena masih mengukur, masih memandang semua itu dari dirinya sudah mempersembahkan apa kepada Allah, sehingga ketika persembahan itu ada kelirunya, persembahan itu ada kurangnya, maka dia merasa lidahnya ini sulit. Dan ini nanti dikaitkan bukan hanya dalam mengungkapkan penjelasan-penjelasan untuk para guru, bagi para guru bukan, tapi bagi seluruh ibadah lainnya. Untuk seluruh ibadah lainnya maka kaitannya adalah dengan ahlut taklif wa ahlut ta'rif ini yang berkaitan dengan mindset atau pola pikirnya. Oleh karenanya di sini Syekh Ibnu Abbad An-Nafazi ini kemudian mengutip secara lengkap apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Lataiful Minan. Secara lengkap dikutip di sini. Kitab Syekh Ibnu Athaillah itu banyak, diantaranya yang kita baca ini Al-Hikam, bukan syarahnya tapi Al-Hikamnya. Kemudian ada At-Tanwir fi Isqatit Tadbir. Tanwir yaitu artinya ya yang menerangi atau penerangan dalam menggugurkan tadbir atau menggugurkan
perihal urus-urus takdir atau urus-urus perbuatan yang seharusnya sudah Allah jamin. Jangan sampai kita ngurusin sesuatu yang sebenarnya sudah Allah jamin. Ada lagi al-qasdul mujarrad fi ma'rifatil ismil mufrad. Nah, kemudian ada juga misbahul falah, misbahul arwah, miftahul falah. Nah, yang dikutip di sini Lataiful Minan. Lataiful Minan ini satu kitab karangan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari yang juga banyak menceritakan tentang guru-guru beliau, terutama dua orang, yaitu Syekh Abul Abbas Al-Mursi dan juga Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili. Nah, berikut kutipannya. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Qala fihi, berkata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari fihi dalam Lataiful Minan, wa qala, dan berkata beliau radhiyallahu anhu, yakni menghendaki siapa Syekh Ibnu Athaillah, beliau menghendaki syekhahu, yaitu gurunya Syekh Ibnu Athaillah Abul Abbas, yaitu Abul Abbas Al-Mursi. Ini perkataan beliau, perkataan gurunya Syekh Ibnu Athaillah, yaitu Syekh Abul Abbas Al-Mursi. An-nasu ala thalathati aqsamin. Manusia itu ada tiga macam. Abdun huwa bisyuhudi ma minhu ilallah. Yang pertama, seorang hamba huwa bisyuhudi ma, yang dia itu tetap dengan menyaksikan sesuatu minhu, yang dari si hamba, ilallahi, kepada Allah. Itu wa abdun, dan yang kedua seorang hamba huwa, yang si hamba tadi bisyuhudi ma, itu tetap menyaksikan sesuatu minallahi, yang dari Allah, ilaihi, kepada si hamba. Wa tiga, wa abdun, dan seorang hamba huwa, yang si hamba tadi bisyuhudi ma, tetap dalam menyaksikan sesuatu minallahi, yang dari Allah, ilallahi, kepada Allah. Qala, berkata Syekh Ibnu Athaillah, wa makna kalami syekh, dan maksud dari ucapan guru, ucapan Syekh Abil Abbas Al-Mursi, hada, ini, anna minan nasi, itu bahwasannya sesungguhnya sebagian dari manusia, man yakunu al-ghalibu alaihi syuhuda taksirihi, ada orang yakunu, yang ada apa al-ghalibu alaihi, yang ghalib atau kebanyakan yang menang atasnya, syuhuda taksirihi, yaitu menyaksikan kekeliruan atau kesembronoannya man, wa isaati, syuhudi isaati, wa isyaatihi, dan juga keburukan nyaman. Fayaqumu maqamal mu'tadir, maka dia berdiri maqamal mu'tadir, seperti berdirinya orang yang minta maaf atau punya salah, baina yadayillahi ta'ala, di hadapan Allah ta'ala. Wa tulazimhul ahzan, dan melazimkan, nempel hu akan man apa al ahzanu, kesusahan. Wa tuhaliful asjan, dan juga halifu, membarengi atau menyekutui akan siman apa al asjanu, kesedihan-kesedihan. Wa yastawli alaihil kamadu, dan juga menguasai atas man apa al kamadu, sama ini muram atau ya kesedihan, sama kemuraman. Kullama, ya murung. Kullama badat minhu sayyi'atun, maka setiap kali muncul minhu dari man, sayyi'atun, apa sesuatu yang buruk atau dosa, au kushifalahu min nafsihi, atau disingkapkan baginya min nafsihi, dari dirinya man, apa an ausofi su'in, sifat-sifat buruk, titik, sedih kalau ditampakkan sifat-sifat buruk dari dirinya. Wa abdun akharu, dan hamba yang lain itu al-ghalibu alaihi, yang menang atasnya apa syuhudu, ini syuhuda juga bisa jadi khabar ya, karena al-ghalibu alaihi syuhuda ma minallah, yaitu menyaksikan sesuatu yang dari Allah, ilaihi, kepadanya, minal fadli, yakni keutamaan atau karunia, wal ihsani, dan perbuatan baik, wal judi, dan juga kedermawanan, wal judi dan kedermawanan, wal imtinani, dan juga pemberian. Fahada tulazimuhul masarratu, maka orang ini tulazimuhu, nempel akan man apa al masarratu, kebahagiaan, kesenangan, asrur, senangan billahi, kepada Allah, wal farahu, dan juga kebahagiaan binikmatillahi,
sebab nikmat Allah Ta'ala. Qala Allah subhanahu, berfirman Allah subhanahu wa ta'ala, qul bifadlillahi wa birahmatihi, katakanlah wahai Muhammad, bifadlillahi, karena karunia Allah, wa birahmatihi, dan karena rahmat Allah, sayangnya Allah, fabidzalika, maka sebab itu semua, falyafrahu, hendaklah mereka senang, huwa khairun mimma yajma'un, huwa itu dzalik, maksudnya fadlullah dan rahmatuhu khairun mimma yajma'un, itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Fal awwalu halul ibadi, maka yang pertama itu halul ibadi adalah keadaan para hamba waz-zuhadi dan ahli zuhud, waz-zuhadi dan orang-orang zuhud. Watsani, dan yang kedua halu ahli inayati adalah keadaan ahli inayah, orang yang memperoleh pertolongan, wal widadi, dan juga cintanya Allah. Al awwalu sya'nu ahli taklif, yang pertama adalah keadaan ahli taklif yang ahli syariat. Watsani syahdu ahli ta'rif, dan yang kedua adalah keadaan ahlul ma'rifat ta'rif. Al awwalu halu ahli yaqdah, yang pertama adalah keadaan ahli terjaga, maksudnya orang yang senantiasa sadar bahwa ini aku harus berbuat ini, dia adalah Allah yang harus kupersembahkan sesuatu dariku, itu yaqdah namanya. Watsani, dan yang kedua halu ahli ma'rifah adalah keadaan ahlu ma'rifat, ahli ma'rifat. Falidzalika qala Syekh Abdul Hasan radhiyallahu anhu, ini pembagian macam-macam manusia, menurut Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Yang pertama ada yang disebut dengan ahlu taklif. Ahlu taklif ini selalu melihat apa yang aku persembahkan dariku untuk Allah, dariku kepada Allah. Selama dia masih memandang apa yang dariku bisa aku persembahkan untuk Allah, maka yang umumnya atau kebanyakan terjadi pada orang kelompok yang pertama ini, saat dia kepleset sedikit dalam kemaksiatan, langsung dia merasa putus asa di hadapan Allah, dan benar-benar dia itu hampir-hampir dia itu merasa bahwa dia itu tidak diampuni oleh Allah. Ini ahlu taklif, kadang disebut juga dengan ahlu syariat. Dia mengukur ibadah-ibadahnya, mengukur semua yang terjadi pada dirinya ini dengan ukuran ini aku, dan aku persembahkan ini untuk Allah. Dapat nikmat, maka nikmat ini aku gunakan untuk infak, untuk sedekah. Aku persembahkan ini untuk Allah, dariku untuk Allah. Kemudian dia banding-bandingin, dikit banget ya kayaknya kalau cuma kasih segitu dibanding dengan nikmat Allah yang sedemikian banyaknya aku peroleh. Rasanya kurang, ya Allah, maaf diterima enggak ya sedekah saya? Ini ahlu taklif, karena selalu mengukur apa yang dari dia kepada Allah. Ahlu taklif ini lebih sering sedihnya, lebih sering susahnya, banyak nangisnya. Ya masih lebih bagus dibanding ahli maksiat sih, masih lebih bagus. Makanya ini udah ngaji hikam, artinya udah lewat tahap atau fase-fase kemaksiatan, udah lewat. Ini udah berangkat udah berangkat pada orang yang memang ahli taat atau mendapat nikmat tapi masih merasa kurang aja. Kayaknya kurang sholat saya kalau cuma segini. Minta maaf sama Allah dan selalu merasa bahwa saya kurang dan terus kurang. Jadi lebih banyak sedihnya, lebih banyak susahnya kalau berhadapan dengan Allah. Ada di hadapan Allah itu seperti seorang terdakwa yang mendakwa dirinya bahwa saya ini salah ya Allah. Ini namanya ahlu taklif. Ini biasanya zahid atau abid, orang-orang ahli ibadah dan orang-orang yang zuhud ini punya sifat seperti ini cirinya. Yang kedua ada orang yang disebut dengan ahlu ta'rif, kadang disebut juga dengan ahlul inayah yang selalu dapat pertolongan dari Allah, atau ahlul widad yang selalu dapat cinta dari Allah. Jadi dilimpahkan terus. Kalau yang tadi pertamanya sering mukanya itu lebih sering
menangis, mukanya lebih sering susah, lebih sering sulit karena merasa bahwa dirinya kurang terus. Tapi yang kedua ini mukanya berseri-seri, kayak orang baru gajian, kayaknya enteng aja jalan kemana-mana dan optimis terus. Kenapa bisa optimis terus? Karena yang dia lihat adalah pemberian Allah kepada dia, bukan pemberian dia kepada Allah. Dia selalu melihat betapa banyak pemberian-pemberian yang sudah Allah kasih kepada dia. Walaupun cuma 5 waktu sholatnya, itu tetap Allah yang kasih sholat itu, atau kasih kemampuan buat sholat. Walaupun cuma seminggu sekali ngajinya, tapi yang bimbing itu Allah. Masih mendingan dibanding gak ngaji sama sekali. Walaupun cuma 2.000 masukin kotak amalnya, 2 juta maksudnya, 2.000, tapi itu masih mending daripada nggak sama sekali. Dan dia melihat bahwa itu semua karunia-karunia Allah, dan dia nggak melihat dirinya. Dia tidak melihat bahwa ini aku persembahkan dariku untuk Allah, enggak, tapi itu adalah dari Allah untukku. Aku diberi kesempatan sholat, diberi kesempatan untuk bisa infak, diberi kesempatan untuk bisa ngaji. Ini adalah semua pemberian-pemberian Allah. Jarang-jarang Allah memberikan ini. Enggak semua orang Allah bisa takdirkan ngaji, bisa takdirkan sholat 5 waktu, bisa takdirkan sholat infak satu masukin kotak 2 juta. Enggak semua orang, tapi orang-orang tertentu. Maka dia melihat bahwa Allah mentakdirkan ini semua untuk aku. Alhamdulillah, selalu melihat gitu. Jadi mukanya senang terus, mukanya berseri-seri terus. Ini kelompok kedua yang disebut dengan ahlut takrif atau ahlul makrifat. Kalau yang pertama ahlut taklif atau orang syariat. Orang syariat, kali ini orang makrifat. Nah, atas dasar ini falidzalika qala Syekh Abdul Hasan radhiyallahu anhu. Berkata Syekh Abdul Hasan radhiyallahu anhu, al-arifu man arafa syada'idaz zamani fil awqaf al-jariyati minallahi alaihi. Orang yang makrifat, mengenal Allah sesungguhnya, man arafa syada'idaz zamani, orang yang mengenal sulitnya zaman, fil awqafil jariyati, dalam kehalusan atau kelembutan yang mengalir berlaku, maksudnya minallahi, dari Allah, alaihi, atasnya, atas man, wa arafa isa'atahu, dan mengenal dia man isa'atahu, akan keburukannya man, fi ihsanillahi, dia mengenal dalam kebaikannya Allah, ilaihi, kepada man. Fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun, maka ingatlah ala Allahi, akan nikmat-nikmat Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian menang atau agar kalian beruntung. Ini dikuatkan oleh perkataan Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili. Orang yang senantiasa mengenal, orang yang disebut arif billah, mengenal Allah, itu adalah orang-orang yang mengenal kesulitan zaman, lagi banyaknya cobaan, lagi banyaknya musibah, tapi dia masih melihat bahwa ada kelembutan Allah yang berlaku pada dirinya. Dia melihat ada kelembutan Allah yang berlaku pada dirinya. Ditimpa sakit, ditetapkan nggak bisa sholat jamaah, nggak bisa ngaji kayak orang-orang lain, ditakdirkan oleh Allah tidak bisa untuk terus ikut kegiatan keagamaan, maka dia nggak putus asa. Dia nggak pernah melihat bahwa dia tidak pernah melihat bahwa itu Allah sedang menetapkan sesuatu yang buruk pada dia. Tidak, dia tidak pernah melihat seperti itu. Ditetapkan sakit, nggak bisa kumpul bareng-bareng ngaji,
dia tetap melihat bahwa dalam kesulitan-kesulitan itu ada kelembutan Allah, ada kehalusan Allah. Alhamdulillah saya nggak bisa ngaji, sakit begini, disuruh istirahat. Orang saya tahu kok, walaupun nggak ngaji, tapi karena dulu-dulunya punya deposit ngaji, maka tetap ngalir itu pahalanya ngaji. Emang orang yang awalnya udah ngaji, waktu Allah takdirkan dia sakit dan dia nggak bisa ngaji, Allah takdirkan dia sakit dan dia nggak bisa ngaji, itu tetap pahalanya ngalir terus. Nggak cuma ngaji, tapi semua ibadah. Semua ibadah. Yang awalnya dia terus continue bisa sedekah, proyeknya boncos, nggak ada yang hasil, bangkrut, nggak bisa sedekah. Nah maka niat dia buat sedekah yang harusnya rutin, dia Jumat berkah, itu tetap ada pahalanya. Karena yang dia lihat, walaupun lagi bangkrut, walaupun lagi sakit, tetap di situ Allah yang memberikan bangkrut dan Allah yang memberikan sakit itu. Maka dia melihat apa yang dari Allah kepada dirinya. Dia tidak pernah melihat apa yang dari dirinya dia persembahkan pada Allah. Dia selalu melihat bahwa itu Allah yang menetapkan sakitnya, yang menetapkan bangkrutnya, syadaidaz zaman pokoknya. Kesulitan-kesulitan, dalam kesulitan-kesulitan dia masih bisa melihat bahwa di situ Allah sayang sama dia. Iya, kalau saya tetap sehat, ngaji terus, sholat jamaah terus, sedekah terus, iya, nanti dipuji sama orang-orang, dilihat sama teman-teman, nanti boleh jadi itu saya ria, atau saya paling enggak saya ngarep teman-teman itu bisa ngikutin saya. Jadi bukan karena Allah lagi, karena temennya. Iya, kalau saya tetap ini ditakdirkan tetap sehat, kemudian bisa terus ngaji, kalau ngajinya benar. Tapi kalau ngajinya ngerasa paling benar, salah juga ya. Iya, jadi tetap memandang optimis bahwa Allah telah menetapkan kesulitan-kesulitan. Dia memandang bahwa itulah pemberian Allah dari Allah untuk dia. Gak pernah dia ngitung-ngitung mana yang dari saya kepada Allah. Kok saya nggak ngaji lagi ya, kok saya nggak sholat lagi gara-gara sakit, saya nggak sedekah lagi gara-gara bangkrut. Gak pernah dia lagi. Tetap optimis. Begitu juga dalam keburukannya, dia tetap melihat perbuatan baik Allah. Pleset maksiat lagi, ya dia pleset maksiat, melakukan satu perbuatan yang Allah benci, tapi dia melihat bahwa iya, ini kan saya maksiat begini, ya memang Allah pengen mewujudkan sifat ghafarnya. Kalau nggak ada yang dosa, siapa yang diampunin? Kalau gitu saya dengan yang diampunin. Begitu. Karena saya tahu bahwa Allah itu punya sifat ghafar, makanya saya sekarang dosa, ya udah bangkit. Tapi bangkit ya, harus bangkit. Tapi bangkit, maksudnya bangkit di sini tobat, langsung istighfar. Langsung istighfar, berhenti udah tobat. Yang namanya tobat itu kan alnya telak atau berhenti dari perbuatan maksiatnya udah. Cuma tidak ada putus asa, nggak ada pesimis kepada rahmat Allah, tuh nggak ada. Beda sama ahlu taklif. Ahlu taklif itu kadang-kadang udah nggak bisa bangun, ya Allah kayaknya udah nggak diampunin lagi dari dosa saya. Kalau ahlu taklif. Tapi kalau ahlu taklif, iya, ini sifat ghafar yang bisa terwujudkan gara-gara saya maksiat. Kalau orang taat semuanya, Allah nggak punya sifat ghafar, nggak punya sifat ghafur dong. Kalau gitu saya mohon ampun, nggak kepake jadinya. Nggak kepake. Emang seperti itu saudara. Andai, kata Allah di firman Allah hadis qudsi ini, andai seluruh makhluk itu tidak berbuat dosa, maka akan aku binasakan semuanya dan aku ciptakan makhluk yang berbuat dosa lalu aku ampuni semuanya. Itu Allah. Emang seperti itu. Kalau ahlu ta'rif pasti dia senantiasa melihat kebaikan Allah meskipun dia sedang melakukan keburukan. Nggak cepat putus asa, nggak cepat
down kalau kata orang sekarang. Cepat dia bangkit lagi, dia tahu bahwa Allah maha baik, Allah punya sifat Ghafur, Allah punya sifat Rauf. Wa qala radhiyallahu anhu qalilul amali ma'a syuhudil minnati minallahi khairun min kathratil amal ma'a ru'yatit taqsir. Dan berkata Syekh Ibnu Athaillah Sekandari radhiyallahu anhu, qalilul amali, sedikit amal, ma'a syuhudil minnati, beserta menyaksikan pemberian minallahi, dari Allah, khairun, itu lebih baik, min kathratil amali, daripada banyaknya amal, banyak perbuatan, ma'a ru'yatit taqsir, beserta melihat kekeliruan atau kesembronan minan nafsi, dari diri sendiri. Banyak sholat, banyak insolat, sama banyak maksiat, bagusan mana? Banyak sholat, pasti Pak, itu pasti. Sekarang banyak sholat tapi melihat bahwa ya Allah, sholat saya kurang banget ya, kayaknya kok ingetnya waktu takbiratul ihram doang, kesonoan mah ingat yang lain aja ya Allah. Yang seperti itu pertama, dibandingkan dengan sholatnya dikit, 5 waktu aja, tapi merasa bahwa alhamdulillah, ini saya orang yang Allah takdirkan bisa sholat. Alhamdulillah, terima kasih Allah, dari takbiratul ihram sampai salam, meskipun cuma takbir doang saya bisa sholat. Itu lebih bagus yang kedua, dibanding sholatnya sunnah semuanya, tapi merasa bahwa ya Allah, salah semua nih sholat saya, kayaknya nggak ada yang diterima. Dari sini memang hadirin ada dua model memang dalam tasawuf itu. Model yang pertama adalah model zahid atau para zahid zuhad. Model yang pertama adalah orang-orang yang benar-benar memegang teguh prinsip khauf, takut benar sama Allah. Ini biasanya ketawanya jarang. Biasanya ketawanya jarang. Dan takut banget, nunduk aja, nangis aja kalau nggak nunduk. Ya benar-benar takut pada Allah. Ini model tasawuf yang pertama. Tasawuf yang kedua yang diajarkan oleh Syekh Abil Hasan Asyadili, memang yang modelnya itu tasawuf yang memegang teguh roja atau harapan, optimis pada Allah. Itu Syekh Abil Hasan Asyadili. Sampai-sampai dalam Lataiful Minan itu juga disebutkan, kalau engkau tidur di kasurnya itu ya kasur yang keras, atau alasnya itu alas yang keras, kemudian juga gerah, ya pokoknya tidak nyaman, ya itu tidak baik juga, itu membuat engkau nanti tidak bersyukur. Maka tidurlah pakai kasur yang paling enak, pakai AC dingin, supaya engkau bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Itu Syekh Abdul Hasan Asy'ari. Seperti itu. Jangan kesiangan aja. Izin lagi yang pikir, maaf ya kasih tugas. Asal jangan kewajiban terbengkalai ya, tapi enakin supaya lagi kita minum kopi itu ngerasa bahwa ya Allah, nikmat banget ini. Lagi kita minum, lagi kita makan, dari hal-hal yang kecil ini kita merasa bahwa ini semua karena Allah, ini nikmat Allah. Kita melihat bahwa di situ ada pemberian Allah, maka itu lebih baik dibanding kita minum atau kita ibadah. Amal di sini bisa perkara yang wajib, bisa perkara yang mubah kayak minum, tapi kita melihat bahwa di sini kita kurang terus. Jadi dua-duanya perbuatan yang mubah atau dua-duanya adalah perbuatan yang wajib, pokoknya taat lah, bukan maksiat. Kalau maksiat mah jadi bandingin, sholat sama maksiat ya bagusan sholat. Tapi ini sama-sama sholat, yang satu sholatnya banyak, cuma dia merasa kurang terus, kayak dia suuzon sama Allah. Kayaknya Allah nggak terima sholat saya dah. Mana sarungnya batik lagi, boleh anggota dewan ngasih. Terus aja dia kayaknya tambah lagi sholat. Jadi dia masih zonnya kepada Allah ini masih belum beranjak kepada husnuzon, masih terus pesimis. Ini yang seperti ini kurang baik. Lebih baik sholatnya sedikit, sedekahnya sedikit, puasanya sedikit, tapi merasa bahwa
alhamdulillah itu dari Allah. Udah untung banget saya mah bukan keturunan siapa-siapa tapi bisa sholat. Saya tahu mbah-mbah saya mah dulu kakek saya itu sholat apa kagak. Kita udah ada sholat kita sekarang. Dulu mah yang kakek kita kan dulu mah orang Hindu kali ya. Kalau nggak Hindu Buddha kali namanya. Islam Nusantara. Ya alhamdulillah sekarang udah jadi Islam. Ini syukur-syukur madhab Ka'bah udah untung banget pada madhab Prambanan udah cakapan alhamdulillah lagi udah. Itu namanya memandang pemberian Allah meskipun sedikit, meskipun ibadahnya sedikit tapi senantiasa memandang pemberian Allah. Namanya syuhudul minnah daripada syuhudul taksir. Lebih bagus syuhudul minnah daripada ru'yatut taksir. Wudu, kalau minum yang hal-hal kecil itu makan, ya itu yang mubah. Lihat bahwa alhamdulillah enak banget ini air, alhamdulillah enak banget ini makan kalau pas lagi lapar. Begitu juga wudu ibadah. Wudu lihat syuhudul minnah, alhamdulillah saya bisa wudu sempurna begini, alhamdulillah sehat semua, nggak pakai tayamum, nggak pakai baring tempat tidur. Itu syuhudul minnah. Alhamdulillah saya dituntun bisa wudhu ya karena saya Islam. Coba kalau bukan Islam, alhamdulillah orang tua terus, alhamdulillah terus. Orang-orang ini biasanya makamnya makam syukur. Alhamdulillah. Dulu ada namanya Yai Syahid Madu. Madu itu daerah Rembang juga. Itu dikit-dikit alhamdulillah. Duduk alhamdulillah. Nanti kita lagi ngobrol apa ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya alhamdulillah. Syukur, namanya syuhudul minnah. Jadi menyaksikan pemberian Allah dari Allah untuk dia. Ini lebih baik daripada ru'yatut taksir, daripada melihat bahwa saya kurang ya Allah, saya kok masih begini aja, padahal itu Allah udah kasih banyak. Model tasawuf Syekh Abdul Hasan Asyadili adalah model tasawuf seperti ini, syukur. Beda sama kalau kita baca Nasoih Diniyah, An-Nasoih Diniyah karangan Syekh Abdullah Al-Haddad. Itu agak keras, lagi lebih banyak ininya, lebih banyak khaufnya, lebih banyak hati-hatinya muamalah kita pada Allah. Hati-hati jangan sembarangan. Bahkan dibilang begini, Syekh ini Syekh Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau bilang begini, beliau bilang jangan melihat perbuatan dosa bahwa dosa itu kecil, tapi lihat siapa yang engkau durhakai. Begitu tuh. Bandingkan sama Syekh Abdul Hasan Asyadili. Syekh Abdul Hasan Asyadili melihatnya minnah Allah. Ya Allah, saya takdirin dosa. Kalau saya ditakdirin dosa, engkau maha pengampun. Kalau gitu sifat ampunanmu itu akan terwujud ya Allah. Begitu kalau Syekh Abdul Hasan Asyadili. Jadi melihat pemberian Allah bukan melihat pemberian kita. Kalau kita melihat pemberian kita kan jadinya pesimis. Ya Allah, saya kok memberikan buruk banget begini dosa yang saya berikan kepada engkau ya Allah. Rasanya buruk sekali saya, nista banget saya. Tapi kalau yang ahlu takrif enggak, dia melihat ini juga Allah yang menentukan dan saya akan kembali kepada Allah. Saya yakin Allah ampuni karena dosa hamba sebanyak apapun di lautan ampunan Allah itu seperti busa, seperti buih, tidak ada apa-apanya. Selalu optimis. Ini dua model tasawuf memang. Nah, kita cocok yang mana kira-kira nih? Ya, yang ini Ustaz Fadullah yang yang syukur. Iya, yang syukur ya tawa-tawa ya agak ini sedikit ya, pokoknya tawa di jalan, tawa-tawa sendiri. Saking syukur minta ya Allah, enak banget, nikmat mata ya, alhamdulillah, nikmat kaki, alhamdulillah, terus syukur terus itu. Subduh. Waqala ba'du ahli ma'rifah, dan berkata sebagian ahli ma'rifat, la yakhlu syuhudut taksir minasyirki fit takdir. Tidaklah sepi, tidaklah bersih apa syuhudut taksir menyaksikan kekeliruan diri
itu tidak bersih minasyirki fit takdir, dari syirik atau persekutuan fit takdiri, dalam takdir. Takdir orang yang selalu melihat bahwa dirinya itu salah, bahwa dirinya itu kurang, bahwa dirinya itu nista di hadapan Allah. Ini hati-hati, ini bisa-bisa dia terpeleset dalam syirik takdir. Maksudnya syirik itu, takdir itu begini, takdir itu kan kuasa siapa sebenarnya? Allah. Tapi dia nggak nerima takdir itu, dia seolah pengen ngubah, dia seolah, ya Allah gini banget saya, ya Allah kenapa sih engkau tetapkan seperti ini. Jadi dia masih tidak bisa nerima dengan takdir. Itu yang maksud dengan minasyirki fit takdir. Wa qala Syekh Abdul Hasan radhiyallahu anhu, qara'tu lailatan minal layali. Aku membaca pada satu malam dari beberapa malam, membaca qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbin nas ila anintahaitu, hingga aku selesai ila qaulihi ta'ala, sampai firman Allah Ta'ala, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Faqila, maka dikatakan li kepadaku, ada ucapan syarrul waswasi waswasun yadkhulu bainaka wa baina habibika. Yang dimaksud dengan syarrul waswas, min syarril waswasil khannas, yang dimaksud dengan keburukan para pembisik, setan-setan pembisik, itu waswasun adalah bisikan yadkhulu, yang masuk, bainaka wa baina habibika, antara engkau dan antara kekasihmu. Yunsika altafahu, yang melalaikan dia waswas, yang melupakan, membuat lupa dia waswas keakanmu, membuat lupa altafahul hasanata, akan kelembutannya yang baik, wa yadhkuruka, dan atau wa yudzakiruka, dan mengingatkan dia waswas akan engkau, af'alaka sayyi'ata, akan perbuatan-perbuatanmu yang buruk, wa yuqallilu, dan juga membuat sedikit indaka di sisimu, membuat sedikit datal yamini, akan yang memiliki kanan, maksudnya kebaikan-kebaikan, wa yukatsiru, dan memperbanyak indaka di sisimu, datal shimali, akan yang memiliki kiri, sisi kiri, maksudnya keburukan. Kenapa dia masuk antara engkau dan kasihmu? Liya'dila bika an husnidzanni, supaya dia mengalihkan bika dari engkau, bika akan engkau, an husnidzanni, dari husnuzan billahi wa rasulihi, kepada Allah dan Rasulnya, dialihkan ila su'idzanni, kepada su'udzan billahi wa rasulihi. Fahdar hadzal baba. Titik sampai di situ. Ini masyhur nih dalam beberapa tafsir, diantaranya tafsir Khazin, kemudian juga termasuk juga dalam Marhlabi, tafsir min syarril waswasil khannas, kemudian juga dalam pembahasan syarah-syarah hikam yang lain. Ini terkenal bagaimana Syekh Abdul Hasan Asyadili, ini masyhur qaul ini, menafsirkan atau mengartikan apa yang dimaksud dengan syarril waswasil khannas. Syarril waswasil khannas yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang menghalangi, atau sesuatu yang menghalangi antara engkau dengan Allah, kekasihmu maksudnya Allah, sehingga engkau lupa kebaikan-kebaikan Allah, justru engkau mengingat keburukan-keburukanmu. Harusnya engkau mengingat kebaikan-kebaikan Allah saja dan lupakan keburukan-keburukanmu. Karena apalah artinya keburukan-keburukanmu dibanding dengan kebaikan-kebaikanmu, kebaikan-kebaikan Allah yang maha banyak. Begitu juga ini syarril waswasil khannas, masuk antara engkau dengan Allah, dan dia masuk kemudian memperbanyak atau menyuburkan semua perbuatan yang buruk darimu, tapi dia menganggap sedikit perbuatan baik Allah yang sudah Allah beri kepadamu. Allah udah kasih sehat, Allah udah kasih kesempatan bangun malam, Allah udah kasih untuk bisa ngaji walaupun nggak sering-sering amat. Itu dilupa sama dia, tapi yang dia ingat apa? Kok gua nggak kayak Gus Anu ya? Ya Gus bandingannya, kok gua nggak kayak Kiai Anu ya?
kok gua nggak kayak ajengan anu ya, dibandingkan ini kayak tinggi-tinggi, kok gua nggak kayak nabi ya, ya lu bandingkan nabi kan sampai bengkak, kok gua nggak bisa begitu ya. Jangan begitu, tapi jangan melupakan semua kebaikan-kebaikan Allah yang sudah Allah berikan kepada kita. Nah, Syarihul Wasawasil Khannas ini kebanyakan menyebutkan keburukan-keburukan kita. Dia lupa bahwa Allah itu udah kasih yang baik. Ketinggian standarnya, dia pakai standar. Ya, sebenarnya bukan standarnya dia sih. Dia dibisikin sama Waswasil Khannas ini. Dia dibisikin bahwa kamu bukan umat Muhammad. Muhammad gak begitu bangun malamnya. Udah percuma, mendingan gak usah sholat sekalian. Gitu jadinya. Namanya Syarihul Wasawasil Khannas. Ini supaya kita beralih yang tadinya kita husnuzon bahwa ya puasa cuma Ramadan doang, sedekah juga kalau Jumatan doang, itu juga yang lecek dipilih. Itu meskipun sedikit, tapi hendaklah dianggap bahwa itu dari Allah untuk kita. Jangan lupa bahwa itu adalah dari Allah untuk kita. Dengan demikian kita husnuzon. Nah, kalau kita melihat itu dari kita untuk Allah, iya, begini mah, mendingan gak usah sedekah sekalian. Ada yang bisikin begitu, ya begini mah, Ramadan puasa sunnah gak pernah, ya udahlah, mendingan kali-kali aja bolong juga gak apa-apa kali. Ada yang bisikin begitu. Nah, akhirnya dari asalnya kita husnuzon kepada banyak kebaikan-kebaikan Allah yang sudah kita terima dari Allah untuk kita, kemudian kita jadi suudzon kepada Allah. Jangan. Fahdar hadzal baba, maka waspadailah bab ini. Faqad akhadha minhu katsirun, karena sesungguhnya telah mengambil minhu dari hadzal bab siapa katsirun minaz zuhadi wal ibadi, dari orang-orang zuhud dan juga para hamba, telah mengambil banyak zuhud dan para hamba, orang ahli zuhud dan hamba, wa ahlul jiddi wal ijtihadi, dan orang yang ahli kesungguhan, wal ijtihadi, dan juga ijtihad yang kesungguhan sama. Walidzalika, dan karena itu, qul, katakanlah olehmu, maaf, bukan, walidzalika, dan karena itu qalla, ya enggak ada harokatnya sih. Karena itu qalla, sedikit, antajida, apa antajida, engkau mendapati az-zahida wal abida, ahli zuhud dan juga ahli ibadah, sedikit sekali engkau mendapati illa makmudan kecuali orang yang dirundung kemuraman atau kesulitan, hazinan, yang sedih, liannahu, karena sungguhnya zahid atau abid itu alima, tahu annallaha ta'ala talabahu bil ubudiyyati, bahwa Allah menuntut zahid dan abid bil ubudiyyati, dengan kehambaan, wa hamalahu a'ba'aha, dan Allah membebankannya, wa hamalahu, dan Allah mengembankannya, menggendongkannya, a'ba'aha, akan kesulitan ubudiyah, walzamahu, dan Allah juga mewajibkan hu akan zahid atau abid ma asfaqat as-samawati wal ard, sesuatu yang berat, apa takut atau berat, apa samawati wal ardu, langit dan bumi, wal jibal, dan gunung, min hamlihi, dari menggotongnya, dari membawanya. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi, sungguhnya kami mengajukan atau menawarkan, kami al-amanata, akan amanat, al-amanata, akan kepercayaan, alas samawati, atas langit, wal ardi, dan bumi, wal jibali, dan gunung, fa'abaina, lalu semuanya pada ogah, atau semuanya pada enggan, ayyahmilnaha, untuk menanggungnya, wa ashfaqna minha, dan takut semuanya minha, darinya, dari amanat, wa hamalaha al-insanu, dan menanggung hak akan amanat apa al-insanu, manusia, innahu kana zaluman jahula, sesungguhnya insan, kana, ada ya insan itu zaluman, banyak aniayanya atau banyak zalimnya, jahulan, dan bodohnya. Fa'ayana az-zuhadu taqlama hummilu, fa'ayana, maka terang
atau menjelas, melihat dengan ain, melihat dengan nyata. Siapa zuhadu, orang-orang zahid, orang-orang zuhud, melihat taklama hummilu, beratnya sesuatu, hummilu yang ditanggungkan atau dibebankan mereka. Walam yanfudu ila syuhudi lutfil hamili, dan dia tidak terus, tidak lanjut ila syuhudi lutfil hamili, kepada menyaksikan kemahalembutan yang memberikan beban. Al-hamil maksudnya Allah lil afqali, kepada beban-beban an ibadihi, dari hamba-hambanya. Al-mutawakkilina alaihi, al-mutawakkalina alaihi, yang dipasrahkan, maaf, wal mutawakkil aja, al-mutawakkilina, yang bertawakal, alaihi, kepada al-hamil. Walidzalika lazimahum al-kamadu, karena itu maka tetap akan mereka nempel, lazim itu apa, al-kamadu, kemuraman, wastaula, dan menguasai, alaihim, atas mereka, atas ibad. Apa al-hazanu, menguasai apa al-hazanu, rasa sedih. Itu ahlut taklif. Ahlut taklif itu selalu memandang bahwa pemberian darinya ini demikian sedikit, tapi pemberian dari Allah dia lupa. Maka ahlu taklif, biasanya orang ahli zuhud atau ahli ibadah, ini selalu memandang bahwa aku ini dibebankan amanat yang sangat berat. Sholat gunung gak mau, gunung dibebankan. Quran gunung, lautan juga ogah, bumi juga gak mau, enggan dibebankan untuk menjadi pemimpin keluarga, pemimpin masyarakat. Itu juga langit juga nggak mau, karena takut. Tapi kok aku bisa-bisanya mau ya, dan aku masih kurang begini. Terus dia merasa bahwa ini beban yang sangat berat dari Allah untukku. Apa yang bisa aku berikan dari aku untuk Allah? Dia selalu melihat akunya, ternyata aku masih banyak sekali kekurangan-kekurangan. Atas dasar ini maka lebih banyak sedihnya, lebih banyak susahnya, dan lebih banyak muramnya. Jadi ya sedih-sedih aja gitu, sedih, wajahnya sedih, nggak ada ketawa-ketawa, nggak ada kumpul-kumpul bareng, nggak ada. Karena melihat bahwa ini amanat harus dijaga, dan ini harus benar-benar dijalankan, karena ini dibebankan kepadaku. Maka aku harus persembahkan yang terbaik dariku untuk Allah. Itu ahlut taklif. Nah, sedangkan ahlut ta'rif bagaimana? Wa ahlul ma'rifati, adapun ahli ma'rifat billah, orang yang mengenal billahi, kepada Allah, alimu annahum humilu, yang mereka juga tahu bahwa sesungguhnya mereka humilu, itu dibebankan, minat taklif, dari taklif, dari pembebanan, dibebankan amron aziman, urusan yang sangat agung. Wa alimu du'fahum, dan mereka mengerti kelemahan mereka, anhamlihi, dari membawa amrun azim. Wal qiyami bihi, dan juga lemah, wal qiyami bihi, dan lemah dari apa? Dari melaksanakannya, bihi dengan amr, al qiyam. Jadi qoma bi, kalau qoma berdiri aja, kalau qoma bi melaksanakan, bisa mendirikan dengan, itu maksudnya melaksanakan. Mata wukilu, dia lemah untuk melaksanakannya, mata wukilu, ketika dipasrahkan, ila nufusihim, kepada diri mereka. Qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, wa khuliqal insanu dha'ifa, dan diciptakan manusia dhaifan, dalam keadaan lemah. Wa alimu, dan mereka mengerti, annahum, bahwa sesungguhnya mereka alul ma'rifah, idza raja'u ila Allah taala, ketika mereka kembali kepada Allah taala, hamala anhum ma hamalahum, hamala anhum ma hamalahum, maka Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bihi, itu kan, hamala, maka akan menanggungkan Allah anhum, dari mereka, ma hamalahum, apa yang sesuatu, hamalahum, yang menanggungkan Allah akan mereka. Qala Allah Ta'ala, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu, barang siapa yang pasrah, tawakal pada Allah, fa huwa, maka dia, Allah, hasbuhu, adalah kecukupannya, artinya Allah yang mencukupi. Faraja'u ilaihi bisidqil lajai, maka mereka kembali kepada Allah bisidqil lajai, dengan benarnya
ngungsi, benarnya pelarian, pengungsian. Fahammala anhum al-athqal, maka Allah membebankan anhum dari mereka al-athqala akan beban-beban atau berat-keberatan yang berat-berat. Wa au apa tuh? Ya, fasaru ya. Sad. Wasin. Fasaru ilallahi, maka mereka berjalan ilallahi kepada Allah, mahmulina, itu dibebankan fi mahafatil minani, dalam pemberian-pemberian, dalam banyaknya pemberian-pemberian. Taruhu alaihim binafahatil lutfi, mereka taruhu alaihim, yang menjadi nyaman, roha itu beristirahat, alaihim atas mereka, bir nafahatil lutfi, dengan nafahat atau dengan pemberian-pemberian yang halus, pemberian-pemberian yang halus. Titik. Wal akharuna saru ilallahi hamilina li asqalit taklif, sedangkan yang lain itu berjalan menuju Allah hamilina li asqalit taklif, membawa beban-beban atau yang berat-berat dari beban-beban. Fatulazimuhun al masyaqqatu, maka melazimkan akan mereka, tetap akan mereka apal masyaqqatu, kesulitan-kesulitan. Watatulu, dan panjang, bihim pada mereka apal masafatu, jarak. Fa insya'a adrakahum bilutfihi, maka jika Allah menghendaki, adrakahum bilutfihi, Allah akan mempertemukan mereka bilutfihi, dengan kelembutannya. Fa akhadha biaidihim min syuhudi muamalatihim, maka Allah mengambil biaidihim, tangan mereka, maksudnya dituntun min syuhudi muamalatihim, dari menyaksikan muamalah mereka, ila syuhudi sabiqi taufiqihi, kepada penyaksian, pada penyaksian dahulunya taufik Allah atau pertolongan Allah lahum, untuk mereka. Fatabat lahumul awqat, maka menjadi baik bagi mereka apa alqatu, waktu-waktu. Wa asyraqat fihimul inayat, dan menjadi terang dalam mereka apa inayatu, pertolongan-pertolongan. Beda dengan kelompok yang pertama. Kalau kelompok yang pertama dominan rasa sedih, rasa susah, dan terus menghadap pada Allah kayak orang yang selalu berbuat salah, seperti orang yang selalu berbuat salah, kayak narapidana lah di hadapan rajanya. Tapi kalau orang yang jenis kedua, yaitu ahlul ma'rifah, ini betul dia dibebankan, betul dia itu sama ada beban-beban berat, beban-beban yang sangat besar, namun dia kembali kepada Allah dan dia pasrah kepada Allah. Dia pasrah pada Allah. Ya Allah, ini kan yang membebankan saya Engkau, berarti Engkau yang akan memberikan saya kuat nanti. Maka saya tahu bahwa Engkau akan menguatkan saya. Ya Allah, siapa lagi kalau bukan Engkau yang aku jadikan sebagai pembimbing untuk memanggul beban-beban ini. Ya Allah, Engkau saja pokoknya. Nggak kuat, saya nggak kuat, dan bukan saya yang bisa menanggung ini, tapi Engkau tentunya. Kalau kita udah pasrah seperti ini, namanya tawakul, namanya tawakal, maka Allah akan memberikan berbagai macam nafahat, berbagai macam pemberian-pemberian karunia-karunia Allah yang membuat mereka ringan. Sama jaraknya perjalanannya, sama beratnya, amanatnya itu juga sholat, amanatnya itu juga puasa Ramadan, amanatnya sama, jaraknya juga sama. Tapi yang kelompok pertama merasa berat, kelompok yang kedua nggak berat. Kenapa nggak berat? Karena udah pasrah sama Allah dan Allah yang menguatkan dia. Dan dia selalu melihat pertolongan Allah atau taufik, bimbingan Allah ini lebih dulu dibanding kesulitan-kesulitan yang dia terima. Pasti Allah itu sudah jamin bahwa akan menolongnya. Inayah, pertolongan langsung turun dan tidak merasa berat. Anak yang murid kan semua wali kelas semua ya. Ada wali kelas berat, ada wali kelas ini wali kelas ringan. Murid yang merasa bahwa saya itu salah terus sama Pak Guru, di depan Pak Guru itu takut banget, rasanya nunduk aja. Itu sama-sama setahun tapi jalannya berat banget. Rasanya pengen buru-buru aja ganti wali kelasnya. Yang dia
Tapi kalau sama wali kelasnya dia juga, PR-nya juga begitu sama, tapi dia jalanin dengan santai, bilang sama gurunya, Bu atau Pak Guru, ini saya nggak bisa nih yang begini, tolong ajarin dong. Terus bilang sama orang tuanya juga disuruh sama itu anak, Pak itu wali kelas saya baik, ini saya mau WA deh kayaknya, ya, WA wali kelasnya. Maka dia jalan itu dengan ringan, padahal PR-nya sama juga, tugasnya sama, perjalanan sama setahun. Yang satu jalannya berat, yang satu jalannya ringan. Ini bedanya ahlu taklif dengan ahlu takrif. Ini baru dua kelompok atau baru dua jenis manusia. Bagaimana manusia yang ketiga? Ini manusia yang ketiga, pembagian Syekh Bil Hasan Asyadili. Wa amal qismut talis wa humul ladzina amadahumullahu ta'ala bi syuhudi ma minallahi ilallahi haula. Wa minallahi ilallahi haula'i hum ahlu tauhid. Yang ketiga yaitu orang yang memberikan madad itu pertolongan, memberikan pertolongan. Siapa Allah memberikan pertolongan kepada mereka bi syuhudi ma, dengan menyaksikan sesuatu minallahi dari Allah ilallahi kepada Allah. Yang pertama minhum, atau yang pertama itu minal abdi ilallah, yang kedua minallah ilal abdi, yang ketiga minallah ilallah. Minallah ilallah, menyaksikan dari Allah kepada Allah. Ini bagian atau jenis kelompok manusia yang ketiga. Haula'i hum ahlu tauhid, mereka itu adalah ahli tauhid. Wadakhiluna fi maidani tafrid, dan orang-orang yang masuk dalam maidan atau dalam lapangan keesaan, mufrad tafrid. Wa ahlul qismil awal wa humul ladzina ghalaba alaihim syuhudu ma minhum. Dan ahli dari golongan yang pertama, mereka adalah yang menang atas mereka. Apa syuhudu ma minhum ilallah, ini diulang lagi, menyaksikan sesuatu yang dari mereka kepada Allah. Lam yakhruju an batini syirki, dia tidak keluar dari batin kesyirikan. Fa in kharaju an dhahirihi, jika mereka keluar an dhahiri dari dhahirnya syirik, li'annahum wa in kharaju, bukan jika tapi goyah itu, meskipun mereka sudah keluar an dhahirihi dari dhahirnya syirik. Jadi syirik itu ada syirik dhahir, ada syirik batin. Hati-hati ahli taklif, bisa syirik batin. Li'annahum, karena mereka, yang bagian pertama nih al-qismul awal ahli taklif, itu aqbalu ala anfusihim, mereka menghadap kepada diri mereka sendiri, muwabbikhina laha, mereka itu menegur, muwabbih itu menegur atau mencemooh, laha kepada nufusihim, syahidina menyaksikan, litaksirihim kepada keteledoran mereka, wa isaatihim dan juga buruknya mereka. Falau lam yashhadu al-fi'la laha, jikalau mereka tidak menyaksikan al-fi'la laha, perbuatan laha baginya, bagi nufusihim atau anfusihim, au minha atau darinya, ma tawajjahu laha bitaubih, pasti mereka tawajjahu tidak menghadap laha kepadanya bitaubih, dengan mencemooh. Idza qasurat atau idza qassarat, ketika taksir, ketika teledor apa anfus. Falidzalika, maka karena itu qala, berkata dalikal arif, orang arif itu alladzi sabaqa qauluhu, yang telah lalu perkataannya arif, la yakhlu syuhudut taksir minasyirki fit takdir. Tidaklah sepi, tidaklah bersih memandang kekeliruan diri sendiri, itu tidak bersih minasyirki, dari kesyirikan, fit takdiri, dalam takdir. Ada syirik zahir, ada syirik batin. Kalau syirik zahir tentu ahli syariat, ahli taklif, ahli ibadah atau zahid, udah nggak mungkin dah syirik zahir, nggak mungkin dia nyembah ini lekar, dia nyembah motor, nggak mungkin dah, nyembah patung nggak mungkin. Tapi syirik batin masih mungkin. Kenapa syirik batin? Karena dia tidak menghadap kepada Allah, tapi dia menghadap pada dirinya sebenarnya. Ini aku ya Allah, kok aku masih begini ya, masih terledor. Aku ingin mempersembahkan ini ya Allah kepada Engkau. Jadi dia masih melihat aku dan Engkau. Jadi ada syirik nggak di situ? Syirik. Syiriknya syirik apa? Syirik batin. Karena masih ada pengakuan bahwa aku melakukan ini
ini aku buruk banget, dia lupa bahwa Allah banyak memberikan kebaikan pada dia. Kalau yang ahlu tauhid, inilah kelompok yang ketiga, ini benar-benar tidak melihat, sudah bersih dari syirik zahir dan batin. Kelompok yang ketiga ini ahlu tauhid. Kelompok yang kedua tadi bagaimana? Kelompok yang kedua masih melihat bahwa ini dari Allah untukku, masih ada dualisme, masih ada dualitas. Ini dari Allah, kesempatan ngaji, ini dari Allah, kesempatan bisa sholat, ini dari Allah, kesempatan bisa infak sedekah, dari Allah untukku, masih ada dualisme. Tapi masih bagus husnuzon pada Allah. Kalau ahlu tauhid lebih bagus lagi. Ini dari Allah untuk Allah. Jadi saya siapa? Saya hanya wayang yang dijalankan oleh jalang. Itu filosofinya begitu, wayang itu. Jadi dia cuma memainkan peran yang ditentukan oleh Allah, karena itu dari Allah, balik lagi untuk Allah. Dia tidak pernah melihat dirinya sendiri, nggak pernah. Jadi nggak melihat bahwa Allah memberi dari Allah untukku, enggak. Jadi bagaimana? Dari Allah untuk Allah lagi balik. Jadi aku siapa? Aku cuma lewat saja, bukan siapa-siapa. Itu ahlu tauhid. Ahlu tauhid kadang-kadang disebut dengan muwahhidin, kadang-kadang disebut dengan ahlul haqiqah. Yang tadi ahlul ma'rifat, yang ini ahlul haqiqah, sudah melihat yang hak di situ. Ini tiga kelompok orang menurut Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, gurunya Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, gurunya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Fa in qulta idza kana tawbiqan nafsi wa dhammiha yastazimu daqiqata syirki, wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi kurangnya saya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.